Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya luar biasa buruk. yang informasi orang katakan Islam itu sangat luar biasa. Amit-amit lah saya katakan. Sudah yang congklang, sudah yang gini, sudah saya nanya sendiri ya. Kesan yang saya terima itu secara dohir itu ya saya tidak respect sama sekali tentang Islam itu. Dari kumpulan teman-teman itu ada yang 3%, jangan pernah masuk Islam. Islam itu berat. Gitu ya. Ya, kalau bisa saya tawar itu sholat, ya bilang gitu. Di suatu tempat yang ngomong orang ngerti, saya bisa belajar sholat. Dan sholat hanya sholat sampai kaki saya bengkak. Boleh diceritakan Pak Petrus dulu dari apa tuh? Dari Katolik? Dari Katolik. Dari Katolik. Ya. Boleh diceritakan dulu Ya. ke Katolikan Mas Petrus dulu atau Pak Petrus dulu seperti apa tuh? Ya, saya lahir dari keluarga Katolik yang taat, Pak. Bapak saya di Brimob, kebetulan di asrama kami. Dari kecil saya sudah diikutkan dalam kasana. Kalau Katolik memang dari kecil, Pak. Dari kecil sekolah minggu sampai dan secara urut-urutan liturgi Katolik sudah selesai. Dari baptis, dari penguatan, dari sakramen semuanya sudah selesai. Artinya saya juga belajar Injil, saya juga tidak pernah lalai dalam menjalani ibadah karena kami keluarga yang taat, keluarga yang istilahnya kalau Katolik itu sudah biasa. Setiap minggu kami bersama-sama satu keluarga ke gereja itu sudah biasa dan tidak pernah saya tinggalkan itu gereja. Itu. Berapa saudara? Saya 5 saudara. Semuanya Katolik. Ya, semua keluarga. Semua Katolik. Ya. Saya nomor 2, adik saya 3. Ya. Selain aktif di ibadah, mungkin aktif di dalam organisasi. Dulu itu dalam gereja itu ada aktivitas untuk mudika itu ada. Salah satunya aktif dalam mudika, dalam kegiatan Muda-mudi Katolik. Oh, iya. Itu aktif di situ dan pernah mendapat amanah di organisasi sebagai mungkin sekretariat atau apa gitu? Ya untuk waktu itu terlibat. Sebagai anggota atau sebagai pengurus? Mudika itu untuk waktu itu masih SMP, Pak. Oh, SMP. Jadi masih SMP SMA itu jadi anggota saja. Tapi pernah belajar jadi untuk melayani jamaah, untuk melayani ibadah itu. Jadi pernah. Misdina. Itu sampai sampai remaja. Sampai remaja. Iya. Bahkan sampai sudah menikah pun masih aktif di gereja. Kalau di gereja iya sih. Sampai detik itu masih. Ya, karena sudah pikiran kami tidak bisa tinggalkan gereja. Kalau istri sama juga. Istri kebetulan kami menikah Kristen, Bapak. Jadi kami menikah 2 romo dari imam Katolik sama imam Kristen. Kristen beda. Beda gereja ya. Beda gereja. Boleh gitu ya. Boleh. Oh boleh. Ya. Ini beda gereja. Kebetulan istri adalah di GKJ. Gereja Kristen Jawa ya. GKJ. Gereja Kristen Jawa. Kristen Jawa. Ya. Juga aktif ya. Iya aktif. Karena kuat kalau di sisi lingkungan itu kuat. Pernah mendapatkan prestasi tentu selama memeluk agama Katolik dalam kaitannya berkatolik? Kalau berkatolik ya amalan istilahnya. Kalau dalam liturgi ibadah itu ya retret kami rutin. Kami 3 hari retret. Itu sering sekali. Jadi retret itu istilahnya meninggalkan rumah untuk hanya khusus beribadah kepada Allah. Oh gitu. Ya, namanya retret atau meninggalkan rumah khusus beribadah di satu tempat. Retret itu dari kecil saya senang sekali retret. SMP pernah retret, SMA pernah retret. Sudah besar aja, sudah kuliah, sudah kerja itu ya ikut retret. Artinya meluangkan waktu. Hanya khusus untuk beribadah kepada Allah itu pada Tuhan.
Kalau kita misalnya sama itikaf itu Ustaz ya. Ya, Itikaf. Ya, kalau teman-teman jemaah tabligh ya khurut. ya, Menjadi waktu khusus itu dakwah. ya, saya tabligh. Maksud karena waktu itu tabligh. Tabligh juga. Oh, Masya Allah. Iya. Kan betul ya, ketika tabligh kan ada waktu khusus. Iya, itu kan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Sudah pernah ikut 40 hari ya? 4 bulan ya. 4 bulan? Pernah? Pernah. Oh, Masya Allah. 40 hari 3 kali. Sampai luar negeri? Belum, baru Indonesia. bisa ya. Oh. Habis Jawa. Oh, gitu. Kemarin terakhir NTT. Di Mau ke rumahnya Satan apa? iya, saya pamit itu saat saya sama orang kesini saya kenalkan banyak teman-teman NTT ya sini. Ya. Pendidikan terakhir apa sih? Pak? Saya SMA. Oh, siapa? Kuliah nggak selesai. Oh, keburu nikah. Iya, keburu nikah. Oke. Dalam posisi taat seperti itu dulu pandangannya terhadap Islam seperti apa? Ya luar biasa buruk. Apa yang informasi orang katakan Islam itu sangat luar biasa. Amit-amit lah saya katakan. Sudah yang congklang, sudah yang gini, sudah saya nanya sendiri. Ya, kesan yang saya terima itu secara dohir itu, ya saya tidak respect sama sekali tentang Islam itu. Ya, lihat orangnya aja sudah nggak males saya ngomong sama orang Islam itu. Gitu ya? Ya kalau lihat posturnya, kalau yang jenggotan yang apa itu sudah gitu. ya. Ya. Itu bagaimana bisa mendapatkan atau punya pandangan seperti itu, Mas Pak Betul? Ya, satu mungkin informasi yang saya dapat secara sepihak dari informasi saja bahwa begini Islam itu begini kan itu, dan realita dalam kehidupan kita berbangsa itu kelihatannya sajiannya adalah Islam itu begini nah, itu mungkin kan saya tidak tahu betul kan saya Nasrani saya melihat secara gambaran saja. Oh Islam itu begitu loh, entah itu teroris, entah itu radikal, dan saya nanya sendiri menangi diri. Biasanya itu kan saya lihat banyak orang-orang yang temperamenan, istilahnya yang congklang, yang apa itu sikap kepada orang-orang yang bukan Islam itu ya begitu apa ya kasar atau apa itu tidak menyenangkan. Pandangannya seperti itu. Ini pandangan pribadi. Dengan pribadi ya secara sepintas pribadi dalam kehidupan sehari-hari itu melihatnya begitu. Bukan doktrin dari gereja atau bukan dari gereja. Ya. Tidak pernah gereja itu secara vulgar atau langsung itu bahwa Islam begini tidak. Tapi pandangan masyarakat ya mungkin tidak tahu. Yang tersaji, yang kita mendengar, kita melihat mungkin apa informasi atau apa gitu. Dengan pandangan yang sangat negatif terhadap Islam atau umat Islam seperti tadi itu, interaksi sosial Pak Petrus kepada masyarakat seperti apa? Ya konteksnya dengan kehidupan sosial di lingkungan biasa-biasa saja. Ya. Tapi kekeh saya tidak akan pernah, saya waktu itu tetap pegang agama saya ya kuat. Dan tidak ada yang mengarahkan pindah Islam tidak, tapi perjalanan hidup saya. Kalau gitu gini, sekarang ini mulai masuk ke fase gimana ceritanya kemudian bergerak untuk meninggalkan agama yang sudah digenggam dengan erat tadi. Ya mungkin bukan dari niatan, bukan dari kata bahwa saya masuk Islam atas tapi hanya waktu fase itu saya menghadapi suatu kehidupan yang amat sangat sulit secara pribadi, secara keadaan, secara pemahaman tentang hidup itu sendiri. Hidup itu kayak apa sih? Gitu kayak gini kan. Kok ada yang begini, ada yang begitu, ada yang senang, ada yang susah, ada yang menderita, ada yang bahagia. Ada agama Islam, ada agama ini, kehidupan itu kayak gini. Terus posisinya saya tarik kembali lagi. Saya itu sebagai ini. Kok kehidupan saya seperti ini? Tapi saya juga ditambahkan kehidupan yang lebih buruk lagi. Yang ada yang secara pandangan saya, pemahaman saya itu hidup ini apa? Hidup ini bagaimana? Saya harus apa? Gitu. Gitu. Saya sudah beragama, saya sudah bermunajat kepada, sudah berdoa, sudah pergi ke gereja.
tapi ada perasaan, ada pemahaman tentang ya udah sing kon ngopo ya kan gitu. Suruh ngapa kita hidup itu? Ya. Kehidupan sehari-hari. Ada terus kata adil dan tidak adil, kehidupan bagaimana yang selamat ya, kok ada surga, ada neraka, asupan masuk dalam tiga. Nah, itu kan mencari, Pak. Hidup sing penak sing piye gitu. Nah, satu peristiwa itu saya mendengar suatu perkataan yang gini. Oh, sapa sing iso ngerti awake dhewe? Itu iso ngerti Gustine. Bahasa Indonesianya siapa yang bisa mengenal dirinya sendiri itu akan kenal Tuhannya. Artinya tadi sebuah hati zaman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ternyata setelah pemahaman itu mendengar dari mana itu? Dari teman kumpulan kami Delandane ya man arafa nafsahu itu. Sapa sing ngerti awake dhewe, iki ngerti Gustine. Nah, itu kan teman apa tuh, Pak? Teman-teman kumpul mainan. Kumpulan kami ada teman nongkrong ya. Nah, kan kami kebetulan sosial itu ada berita apa, ada cerita apa kan bisa sampai ke kita. Nah, saya tuh ada katanya seperti itu. Sapa sing ngerti awake dhewe ketemu Gustine. Kan begitu. Iya. Nah, mungkin falsafah Jawa kan yang kayak gitu. Ya, yang saya terima itu kan falsafah Jawa. Sapa sing ngerti awake dhewe ngerti. Itu siapa yang mengucapkan gitu, Pak? Ya, waktu itu teman. Ya jelas sampai pada saya dan saya mulai menggelisah itu. Nah, ini saya tertarik nih. Temennya ini teman ustadz atau teman apa sing teman belakra sampai punya kalimat mutiara yang seperti dan kemudian masuk ke dalam. Dan itu kalimat yang sering kita dengar di media atau di orang-orang yang sudah mulai berjalan tentang kehidupan rohani, mungkin sudah kejawen atau apa. Dia Muslim tadi ya? Ya, ada yang Muslim. Yang ngomong tadi. Yang tadi jelas Muslim. Yang kejawen ada kan. Nah, Islam ini menjadi sangat tidak tertarik karena Islam sendiri saya melihat satu sama lain itu juga saling istilahnya berdebat. Satu sama lain saling membenarkan apa kelompoknya sendiri itu nyata, Pak. Jadi saya melihat Islam itu ya sudah Islam sudah berjalan. Tapi niatan dari saya ya tidak ada rasa untuk masuk Islam tidak. Nah, tapi karena saya mendengar kata itu saya akhirnya membuka Quran, Pak. Membaca Quran itu apa? Nah, kok bisa tiba-tiba lari ke Al-Quran gimana sih? Ya itu saya kan mencari man arafa nafsahu itu. Akhirnya saya mengerti itu hadis, saya cari. Mengertinya hadis kan belakangan gitu, Pak. Iya. Nah, tiba-tiba kemudian itu apa yang mendorong tiba-tiba buka Al-Quran ini? Apa ada yang teman yang menyuruh atau saya punya kumpulan orang-orang teman-teman. Ada yang dari Islam pindah ke agama, yang murtad ada, sekarang jadi pendeta ada. Terus kami ada yang Muslim, tapi condong pemahamannya kepada Nasrani ada. Kami sering kumpul cerita. Nah, ada yang kejawen, jadi kami ada istilah waktu menjelang itu warung rohani. Sudah ada warung rohani ya boleh cerita apa wae, sebenarnya orang lain itu kan gitu. Oh gitu ya. Pokoknya cerita apa mana. Jadi kami sebenarnya satu dengan satu kita sudah dialog tentang agama, tentang kehidupan itu sendiri. Nah, itu dari teman saya bukan ustadz, tapi ada seorang tua yang sudah menjalani kehidupan, sudah punya pengalaman hidup dan dia kita hanya cerita, berbagi cerita, duduk ngopi, ngerokok, nah, dengan tidak boleh marah, kita dialog secara, nah itu ketemu Pak. Yang arafa nafsah itu Quran jelas, hadis. Nah, itu hadis Quran itu makanya saya mulai membuka Quran itu lama-lama dari lembar per lembar sampai dalam. Terjemahannya tentu ya? Ya terjemahannya tentunya. Tidak paham itu. Nah itu jika saya mau membuka Quran itu. Itu buka Al-Qurannya di mana? Ya tempat teman pinjam. Oh bukan di rumah ya? Bukan di rumah. Oh di rumah. Akhirnya saya bawa pulang. Saya tak pinjam bawa pulang ya di rumah. Gitu. Istri sudah tahu kegiatan saya. Artinya saya punya akhirnya dari proses saya kehidupan ini ketemu orang-orang beragama apapun, Jawen, ada ketemu yang Buddha, apa itu saya punya metode sendiri untuk beribadah. Jadi kalau saya beribadah itu sesuai saya orang Jawa. Bapak saya asli Jawa, kakek
Pak D Budi saya orang-orang Kejawen ya. Jadi saya banyak ada unsur Kejawennya. Di berdoa itu ya begini ya udah artinya bebas lah untuk kami udah gitu. Tapi mengerucut kepada saya membuka Quran itu sendiri. Lama-lama belajar Quran dan mengerti walaupun hanya sedikit nggak 9 tahun. Lama tidak hanya tahun 2 tahun, hampir 5 tahun. 5 tahun. Ya, mempelajari Islam. Belajar itu ya. Belajar sendiri ya. Belajar sendiri. Membaca Al-Quran. Ketemu orang baca. Dan waktu itu saya mencari karena saya mencintai Yesus lah istilahnya. Saya itu memang sudah agama saya bulatkan. Saya tidak mungkin saya akan pindah Islam. Dari kumpulan teman-teman itu ada yang 3%, jangan pernah masuk Islam. Islam itu berat. Gitu ya. Ayo, kalau bisa saya tawar itu sholat ya bilang gitu. Siapa yang bilang gitu? Teman. Oh gitu. Ada kiai atau yang mengatakan, iso rasa Islam itu berat. Iso tak tawar sholat itu tak tawar. Gitu. Tapi dia Muslim ya. Dia Muslim. Terus satu teman lagi bilang itu orang sambu Islam susah Islam itu. Wong Islam itu sangel gitu. Kayak gitu. Karena kata-kata jadi dalam pikiran Pak Petrus sudah mungkin saya Indonesia. Tidak mungkin saya walaupun Islam. Sudah mempelajari tapi saya belajar tentang Islam. Nah, disitulah kenapa benar seperti Bang tadi. Di situ ada Yesus, di situ ada Injil, di situ ada perjamuan yang liturgi itu kita kerjakan, kita amalnya sebagai ibadah. Ada perjamuan yang diakui di Quran. Nabi Isa, Siti Maryam itu ada di Quran. Artinya saya menemukan satu perkara, loh ini runtutannya. Quran percaya Injil, nah Injil saya ya. Saya menjadi tertarik untuk memperdalam pemahaman walaupun hanya secara ini dia. Saya buka semakin dalam, ternyata begini. Ya. Kalau di Quran tidak ada Yesus, tidak ada Maria, saya tidak mungkin masuk Islam. Tidak mungkin saya masuk Buddha bersama di, karena nggak ada Yesus, nggak ada Maria. Dan doa 3 salam Maria itu di kami itu sangat apa ya, makbul. Doa lintani 3 salam Maria itu sangat makbul. Sering di Quran, terima kasih atas terkabulnya doa 3 salam Maria. 3 salam Maria. Kami ada wiritan gitu. Tidak bahasa, kalau Islam itu wiritan, itu lintani 3 salam. Mungkin bukan makbul, doa andalan mungkin. Bukan andalan lagi, Pak. Makbul, Pak. Pasti terkabul. Gitu. Ya. Bukan andalan. Baik. Ya. Artinya kalau di Al-Quran ada Injil dan sebagainya, berarti mungkin apa yang pemahaman, berarti kan Injil benar, Katolik benar dong? Iya benar. Pemahaman Pak itu berarti itu. Iya benar, Katolik benar. Berarti semakin menguatkan kekatolikannya? Iya, enggak. Oh enggak? Enggak. Tapi ada satu perkara yang ada miss-nya di situ. Perkara apa? Yang menjadikan saya pantapkan itu, tapi prosesnya panjang, 5 tahun. 5 tahun. Saya sudah mengerti Islam. Saya langsung akhirnya mengkaji agama Islam. Oh, saya cari sendiri. Ibaratnya saya itu mencari-cari. Membaca ya? Cari membaca. Dalam proses membaca, apa ini informasi ada Islam gitu. Dan begitu. Tapi tidak ada niatan. Saya setiap hari sering banyak kumpul dengan orang Islam, sering kumpul dengan orang-orang majelis zikir sering. Tapi saya di prinsip saya Katolik, gitu. Karena agama saya benar, kasih sayang itu yang pokok, kasih sayang kepada sesama itu, lalu mencintai Tuhannya, gitu. Nah, jadi saya bukan keinginan mempelajari Islam untuk masuk Islam, tidak. Atau gini, mempelajari Islam dalam rangka mencari kelemahan Islam? Bukan? Enggak juga. Saya istilahnya orang-orang ya dalam kehidupan saya di jalan, Pak. Saya sering banyak di jalan. Artinya ya kamu saya saya dengan saya. Kamu Islam mau apa? Sudah terserah. Jadi bukan untuk memenuhi keinginan tahunan tadi. Hanya untuk keinginan tahu aja yang bener sing piye kan begitu. Pencarian. Udah piye. Hidup itu bagaimana yang benar. Pencarian tadi ya. Karena fakta secara penerimaan empiris ini apa indrawi ini banyak kan senah Islam sing saya ora
pas. Nah, yang nggak pas. Iya. Agama itu sulit sekali, sehari 5 waktu itu sholat yo piye. Nah, pakai bahasa Arab lagi. Arab nggak jelas, bukan agama kita. Doa ya berdoa pada Tuhan, minta lebih minta bantuan kepada Yesus misalkan begitu. Ya mudah, lebih mudah dan tidak lama, istilahnya seminggu sekali wes kena aku kalau di agamanya kan seminggu sekali ya. Dah waktu. Dan 5 banyak kali. orang yang Islam tidak sholat kan banyak sekali. Iya. Mau kena sholat lah, ya enak aku seminggu sekali ini aja. Mau makan doa, mau tidur doa sudah. Iya. Dijaminnya kita waktu itu seperti itu. Oke. Dalam masa pencarian yang 5 tahun itu, Pak Petrus masih aktif ya? Di gereja. Oh pasti masih aktif. Masih aktif. Nah, pada titik mana kemudian Pak Petrus menyimpulkan atau mengambil kesimpulan, ini Islam ini yang benar ini gitu. Sampaikan itu. Kalau secara keterbatasan pelajaran saya mempelajari Islam itu ya Islam banyak benarnya. Ada sebagian yang sesuai dengan pemahaman saya tentang Nabi Isa, tentang Siti Maryam itu benar. Dan saya simpulkan, oh berarti ini runtutannya. Bahasanya itu ini komik ini jilid 5 sama jilid 6 di sini lah. Ada satu Kelanjutannya. Ada kelanjutannya ini. Karena ada yang menyinggung Yesus, ada menyinggung Maria. Dan diakui Yesus itu lahir kan dari hasanah Allah. Nah, tanpa bapak itu diakui di Quran. Quran mengakui. Kan itu. Perjamuannya itu diakui. Ada ayatnya di ayat Quran. Gitu. Ada riwayat-riwayat yang sesuai dengan Injil, ada nabi-nabi itu semuanya ada. Iya. Ya sama, nah itu. Berarti ada dan satu apa yang dalam agama saya itu bahwa dunia itu bangkai. Pelajaran di Nasrani itu Yesus berjalan, itu ada bangkai anjing dunia itu seperti itu. Gitu. Tapi ada giginya putih. Nah itu dalam pemahaman dan di Quran juga ada. Oh dunia itu mata ulur ya. Dunia itu menipu bangkai sama. Hakikatnya ada yang banyak sama, ada yang banyak sama. Baik. Ya. Lah pada akhirnya kemudian berlabuh atau berpindah gimana ceritanya? Berpindahnya itu yang sangat momentum bagi saya. Suatu hari saya tuh pulang ke rumah, berpapasan dengan orang. Orang itu berpakaian jubah-jubah itu Pak. Ya pakai model kayak Pangeran Diponegoro itu, jalan kaki, masih muda. Dan saya kenal orang itu, tahu orang itu, dia hanya tetangga saya. Tetangga saya. Dan saya tahu dia itu jamaah apa ya di suatu kumpulan agama Islam. Jalan kaki, kerjanya itu di sekitar situ, tapi hanya jalan kaki Pak, pakai pakaian itu. Nah, itu saya onek, istilahnya saya cemooh. Wes kamu itu salah hidup. Saya melihatnya itu suatu perkara sing piye enggak dong hidup kayak gitu. Udah hidup di zaman ini masih pakaian kayak wah orang kamu itu enggak, kamu itu salah hidup yang gitu. Nah itu aja. Nah, itu setelah pulang. Itu tadi batinnya atau disampaikan? Ya saya mengucap tapi tidak menyinggung sana. Oh, tidak. Karena hanya berpapasan. Wih salah huruf bilang gitu. Saya ada banyak rombongan itu salah huruf. Saya justice betul bahwa orang itu salah hidup. Nah, itu pengagaman Islam, tapi itu Islam ya, tapi itu saya ucapkan betul, saya momentum bagi saya. Ya itu cuma gitu saja. Nah, dalam kehidupan ini lama setelah itu saya kerja waktu itu di proyek, Pak. Di proyek itu ada teman datang kos-kosan itu, ada orang yang susah diantar oleh orang-orang yang waktu itu di jalan kali lama, ada teman yang diantar oleh pakaian ya seperti itu orang. Saya tahu orang ini susah, kamu susah toh, dah ikut saya numpang sama saya. Nah, gitu. Nah akhirnya ada orang-orang yang berjubah itu datang ke tempat kos saya mengantar orang itu. Saya tahu kamu tablik lah bilang gitu.
Nah, waktu itu kondisi pribadi saya juga baru banyak masalah. Masalah pribadi, masalah sosial, masalah masalah hidup itu. Ya orang itu datang ingin belajar sholat. Nah, saya iseng aja yo. Ya ayo aku ajari karena saya sudah banyak belajar Islam. Bahkan saya di tempat kerja itu sudah bawa buku-buku Islam. Setelah saya belajar Islam 5 tahun lebih, 2005, 2017, hampir 10 tahun kehidupannya. Belajar Islam, ya sesuai dengan pemahaman saya, keinginan saya. Nah ternyata alhamdulillah seperti itu. Saya belajar sholat itu diajak karena saya cocok dengan teman ini. Yuk ajari aku sholat, saya kepengen sholat itu. Saya ingin sholat. Nah diantaranya ke masjid. Nah di masjid itulah di markas tablik itu, di markas yang saya bilangkan orang itu. Jadi saya belajar sholat di markas. Saya di sini. Dan setelah saya ikrar, ada teman yang mendekati saya dan saya ikrar mengucapkan syahadat. Ikrar syahadat. Ya, saya sholat di masjid itu. Dan ketemu orang yang saya istilahnya saya Cilok tadi itu. Saya ketemu ketemu saya halaman. Jadi saya menyembuhkan masalah, bukan saya bertindak tapi Allah buka pintu hatinya. Jadi ya tidak bisa terima lagi saya, kok begini ya? Nah ini hidayah mungkin ya. Akhirnya ini hidayah. Nah, saya harus belajar semakin mendalami. Terus. Dan saya memang sudah dijatah mungkin saya harus memulai Islam dari tablik, Pak. Nah, gitu. Iya. Dari tablik. Apa yang Pak Petrus rasakan setelah sholat dan mengucapkan ikrar itu? Ya awal-awalnya saya hanya merasakan suatu perkara yang nyaman. Nyaman. Ya. Yang nyaman dan terjadi, Pak. Terjadi dalam setiap saya sholat itu ya ada perasaan tersendiri yang nggak tahu saya. Nah kebetulan saya di tablik. Tablik yang istilahnya secara wahananya itu ada yang mencukupi kebutuhan saya tak pengen sholat menyendiri di suatu tempat yang orang ngerti. Saya bisa belajar sholat dan hanya sholat sampai kaki saya bengkak, Pak. Jadi belajar jempol ini ditekuk itu di kaki itu, di tasawuf di istiqraf itu sampai bengkak kaki saya, hanya untuk nekuk jempol ini. Bengkak sampai sakit itu. Anda tahu ya bisa sampai di tablik, dan di tablik pelajarannya sholat dan sholat di masjid berjamaah. Iya. Itu tadi kemudian setelah berikrar ya. Saya berikrar. Dan yang berikrar yang menyaksikan adalah teman-teman tablik. Kita kami diri loh, saya belajar Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah saya baca. Asyhadu alla ilaha illallah. Lancar ya. Dari dulu. Ikrarnya lancar ya. Lancar terus. Kenapa kok nggak masuk Islam? Lah saya masuk ngapain? Saya udah punya agama sendiri. Waktu itu dialog dengan teman-teman tablik. Kami sempat dialog satu kelompok. Terus gini, Pak, saya itu sudah belajar Islam, sudah lama saya belajar Islam. Saya tahu Islam, hubungan saya. Kalau syahadat itu la ilaha illallah Muhammad sudah dari dulu saya. Tapi kenapa nggak sholat? Saya Katolik, kok sholat gimana? Saya ini Katolik, saya tidak akan masuk Islam. Nah, itu. Iya. Baik. Lalu kemudian gimana memberitahu keluarga dan ini permasalahannya bahwa waktu itu kami dalam keadaan yang banyak masalah. Kami pisah lama. Nah, di samping ini ada masalah sosial, ada masalah keluarga, menjadikan saya itu kerja tidak pernah pulang. Sebenarnya cuma di Jogja saja, jadi hanya kerja di situ. Malas saya pulang, pusing saya. Akhirnya saya diposisikan ketemu teman-teman tablik. Saya tak sholat, tak siram sholat. Gitu saya sholat. Tapi bisa untuk keluarga saya pribadi, anak-anak ini tidak masalah karena saya
istilahnya secara kondisi ya terserah saya. Iya. Nah, gitu tidak masalah. Keluarga saya, ibu saya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Orang tua akhirnya tahu ya. Keluarga tahu. Tahu sudah saya kerakarsan lebih Islam ini. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Oh, alhamdulillah mulus. Ya, kalau secara keluarga, secara kami dididik bebas. Dan itu kalangan gereja atau teman-teman gereja kaget. Ya, kalau kaget sih enggak sih, Pak. Enggak ya. Karena setelah kami dewasa itu untuk aktivitas lingkungan gereja ya kurang. Kalau Katolik kan sudah bebas kemana saja. Artinya tidak dalam satu jamaah rutin, kemudian tidak bisa kemana saja kalau Katolik itu gereja kemana pun. Tidak terikat kayak Kristen ya. Kristen gereja situ ya di situ. Iya. Pindah gereja ya dimasalahkan. Katolik tidak. Katolik itu bisa di gereja Katolik mana saja. Tidak mengikat secara kehidupan sosial beragamanya nggak ada kaitan. Singkatnya perjalanan kemudian mulus ya. Ya. Tidak ada tantangan-tantangan mungkin kan banyak mualaf lain yang kemudian dikucilkan keluarga, bahkan diusir dan mungkin dikeluarkan dari pekerjaan itu. Kalau secara kehidupan sosialnya, ya tidak ada tantangan sekali. Nah, tapi dalam kehidupan keluarga ya masalah. Saya istilahnya nggak terima. Sudah bisa-bisa. Ya, mulai bisa 2000 berapa ya? Dari 2017 itu sudah mulai sudah bisa dari itu akhirnya. Anak-anak itu sudah melo, enggak saya bebaskan. Kamu lihat sendiri aja. Tapi saya itu asik untuk memahami perjalanan ini. Saya masuk di ajaran Islam ini karena keinginan saya dan saya rasakan betul. Iya. Dan saya dipahamkan perkara agama. Iya. Alhamdulillah, Pak Petrus, perjalanan rohaninya itu, masya Allah, mendapatkan hidayah Allah, ya, dengan masuk Islam, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Petrus perjalanan ke depan Allah terus menguatkan keislaman dan keimanan Pak Petrus, juga keimanan kita semua. Ya. Terima kasih atas berbaginya Pak Petrus.